Halo teman-teman Storynema, udah boker? Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nurutin Balsemers yang minta didongengin film yang berjudul She's on Duty yang rilis tahun 2005 kemarin, men. Buat Balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Alkisah di negeri gingseng, muncullah sesosok cewek detektif bernama Jae-in yang lagi nyamar jadi siswi SMA, men. Usut punya usut, saat itu Jae-in sama timnya lagi ngintai seorang penjahat bernama Hammer atas kasus perdagangan wanita. Nah, pas para polisi udah mau nunjukin aksinya, lah kok malah mereka yang udah dikepung duluan. Di sisi lain, si Hammer ini masih sibuk menjajakan dagangannya ke mucikari yang mau dikirim ke Jepang. Dan karena timnya nggak nongol-nongol, Jae-in pun mulai beraksi dan terjadilah aksi pergelutan di sana. Untung aja, pas Jae-in mulai terpojok, tiba-tiba pasukan polisi yang gagah berani pun muncul di waktu yang tepat. Fakta menariknya, sang mucikari yang mau ngeborong para dedek gemes tadi sebenarnya adalah seorang detektif yang juga lagi nyamar, men. Dan pria ini bernama Detektif Joe. Alhasil, terjadilah perdebatan antara dua detektif itu, men. Detektif Joe nggak terima karena Jae-in udah ngancurin rencananya. Soalnya, Detektif Joe sebenarnya lagi mancing Hammer biar dikenalin sama bos besarnya. Tapi, gara-gara ulah Jae-in, rencana itu pun gagal total. Berantakan kayak kamar Nema. Di tempat lain, para atasan polisi lagi ngadain meeting nih, men. Mereka berencana memburu dua bos gangster di Seoul, yaitu Bae Du-sang dan Cha-yong. Diketahui kalau mereka berdua sebenarnya dulu sahabatan, tapi karena dapat pencerahan kali ya, Cha-yong sekarang pengen tobat dan mau nyerahin diri ke polisi. Gak cuman itu, men. Bahkan Cha-yong juga bersedia memberikan kesaksian untuk menangkap Bae Du-sang, tapi dengan syarat keselamatannya harus dijamin sama kepolisian. Sekedar info nih, jadi beberapa bulan sebelumnya saat polisi lagi ngebawa Cha-yong, tiba-tiba mobil mereka diserang sekelompok gangster, men. Tapi untungnya Cha-yong berhasil kabur dari penyerangan itu. Dan karena kejadian itu, Cha-yong jadi gak percaya lagi tuh sama polisi. Salah satu atasan polisi bernama Ha-jung punya ide buat nangkep Cha-yong lagi nih, men. Dia berencana bakal manfaatin anak Cha-yong yang bernama Seung-hye karena diketahui kalau Cha-yong masih berkomunikasi sama anak perempuannya itu, men. Di sini dia bakal nugasin keponakannya yang gak lain adalah Jae-in buat nyamar jadi siswi SMA untuk melacak keberadaan Cha-yong. Awalnya sih Jae-in nolak, tapi karena dia udah gak punya pilihan lain dan harus melaksanakan misinya itu, akhirnya misi pun dimulai. Di dalam kelas, Jae-in memperkenalkan diri ke murid-murid lain nih ceritanya. Nah, pas mau duduk, dia sempat ngeliat targetnya, yaitu Seung-hye. Sampai tiba-tiba nggak lama, teman sebangkunya yang bernama Suyong keheranan tuh ngeliat wajah Jae-in yang udah banyak kerutan. Nah, karena nggak terima dikatain gitu sama bocil, dibales deh sama Jae-in. Begitu si geng cabe-cabean nongol, mereka langsung ngajak Jae-in ini ke lapangan buat duel unyu nih, men. Ya, karena dasarnya Jae-in ini bukan cabe sembarangan, alhasil para dedek gemes pun dibikin lemes kelojotan tuh sama mbak-mbak detektif. Gak lama, Jae-in nyoba ngedeketin Seung-hye yang lagi makan di kantin nih ceritanya. Jae-in mulai ngenalin diri seraya ngajakin Dek Seung-hye ini buat temenan. Alhamdulillah, dicuekin. Nah, pas Seung-hye cabut, lah kok tiba-tiba seorang cowok bernama Kang nyamperin dia, men. Usut punya usut, ternyata si kampret Kang ini juga murid baru di sekolah itu.
Dan karena tampaknya 11-12 sama Nema, Jae-in langsung salting tuh ngelihatnya. Tahu aja ada barang bagus. Lanjut, pas pulang sekolah, Jae-in diantar ke apartemen sama rekan detektifnya yang bernama Kim Sang. Kebetulan, apartemen Jae-in ini berada tepat di depan apartemen Seung-hye, biar Jae-in bisa ngawasin dia setiap saat, men. Malamnya, pas Jae-in lagi baca buku informasi tentang Seung-hye di balkon, lah kok tiba-tiba 무슨 책이냐고. ternyata nih men, apartemen Kang ini lah kok mepet-pet sama apartemen Jae-in. Bisa aja nih sutradara. Besoknya ada berita kalau ketua gangster terbesar di Seoul yaitu Bae Do-sang telah terlibat kasus pembunuhan. Namun karena belum ada bukti yang cukup kuat, akhirnya Bae Do-sang dibebaskan men. Sementara itu, para polisi tetap mencari dan mengumpulkan barang bukti lain biar bisa ngejeblosin dia ke penjara. Di sisi lain, Bae Do-sang merintahin anak buahnya untuk segera mencari dan menangkap Cha-yong. Soalnya, Cha-yong adalah saksi kunci atas semua kejahatan Bae Do-sang yang bisa bikin dia dijebloskan ke penjara. Geser ke sekolah, saat ini Seung-hye lagi dibully nih men sama para geng cabe. Untung aja, pas dia mau ditabok, tiba-tiba Kang datang buat nolong dia. Dan pas si Kang ini nyoba ngehibur Dek Seung-hye, lah kok Jae-in ngintip dari balik jendela men. Tapi malah nggak lama, pas Jae-in sama Soo-young lagi di loker, mereka disamperin lagi tuh sama pimpinan geng cabe yang niatnya mau balas dendam. Tapi tuh Dedek Cabe udah ngajak para geng kampret buat bantuin dia. Tentu aja si mbak-mbak detektif ini nggak ada takut-takutnya dong, walaupun dia ditantang buat adu jotos sepulang sekolah ntar. Di sisi lain, Seung-hye yang lagi sendirian di toilet dikagetin dengan kemunculan ayahnya men. Di sini, Cha-yong minta Seung-hye buat pindah sekolah ke luar negeri demi keselamatannya. Tapi Seung-hye tetap kekeh buat nolak men. Walau begitu, Cha-yong tetap menghormatin keputusan anak gadisnya itu. Nah, pas Cha-yong cabut, lah kok ketahuan Jae-in dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Karena gagal ngedapetin Cha-yong, Jae-in akhirnya menemui pamannya buat ngasih tahu kalau dia barusan abis ngejar Cha-yong tapi gagal. Lah kok tiba-tiba pamannya dapat ide biar keponakan tomboynya ini bisa deket sama Dek Seung-hye men. Jadi si paman berencana ngirim beberapa orang buat gangguin Seung-hye. Terus Jae-in nongol bak polisi India buat nyelamatin dia. Dengan begitu Seung-hye pasti bakalan mau temenan sama Jae-in karena udah jadi pahlawan kesorean. Nah, sepulang sekolah, pas Jae-in lagi ngebuntutin Seung-hye, lah kok dia tiba-tiba dicegat sama para geng kampret sekolah, men. Karena bete rencananya buat pura-pura nyelamatin Seung-hye diganggu, alhasil beres ngurusin para kroco, Jae-in langsung ngeluarin langkah dewa buat nyelamatin Seung-hye. Tapi sialnya, ternyata Kang udah ada di sana buat nyelamatin Seung-hye, men. Alhasil, misi jadi polisi India pun ambyar. Besoknya, Jae-in kaget tuh pas ngeliat detektif Jo juga nyamar, tapi sebagai guru di sekolahnya. Jae-in langsung komplain dong ke pamannya, soalnya dia nggak terima kalau detektif Jo juga dilibatin dalam misi ini. Tapi pamannya nggak bisa berbuat apa-apa men, karena detektif Jo ditugaskan langsung sama atasannya. Sampai pas dianterin pulang, lah kok Soo-young nggak sengaja ngeliat Jae-in lagi dikasih duit tuh sama pamannya. Karena nggak tahu ya kan, Soo-young ini ngira kalau Jae-in udah ngejual diri sama om gitu men. Ya nggak salah juga sih, gua nggak tahu. Karena kejadian itu, gosip Jae-in akhirnya nyebar ke seantero sekolah men. Namun menariknya, karena ngerasa kasihan, Seung-hye malah ngajakin Jae-in buat temenan. Bisa dipastikan, suasana hati Jae-in pun berbunga-bunga men. Singkat cerita, hari ujian sekolah tiba. Jae-in yang gak bisa ngerjain soal-soal terpaksa harus dibantu pamannya pakai earphone. Awalnya sih lancar-lancar aja men, sampai tiba-tiba karena udah ngerasa terdesak, akhirnya Jae-in dan pamannya ngaku tuh kalau mereka adalah polisi yang sedang menyamar demi menjalankan sebuah misi rahasia. Ngedenger itu, tentu aja Pak Guru pun langsung bengek men. Malamnya, Seung-hye dikejutkan dengan sepucuk surat yang ada di mejanya.
Ternyata surat itu dari sang ayah yang ngasih kabar kalau dia mau pergi dari Korea untuk selamanya. Dengan perasaan sedih, kecewa, miris, dan kehilangan, Seung-hae akhirnya nyamperin Jae-in buat nyeritain perasaannya. Tentu aja Jae-in yang gak tega ngeliat Dik Seung-hae nangis pun berusaha buat nenangin dia, men. Besoknya, Jae-in yang mengetahui keberadaan Cha-young di bandara pun segera mengintai bersama pamannya. Namun tiba-tiba, anak buah Bae Do-sang datang gembruduk dan mencoba buat menangkap Cha-young, men. Sampai akhirnya, Cha-young yang terkepung di antara kelompok anak buah Bae Do-sang dan kelompok Jae-in mendapat sebuah anugerah, di mana seorang pemotor tiba-tiba datang ngalihin perhatian mereka, dan hal itu pun segera dimanfaatkan Cha-young buat kabur, men. Dan sebelum pemotor misterius itu kabur, dia sempat terjatuh karena tertembak oleh detektif Jo. Sampai tanpa sengaja, jam tangannya terjatuh dan ditemukan oleh Jae-in. Ngeliat tuh jam tangan, Jae-in mulai menduga-duga, men. Soalnya tuh jam tangan persis plek-ketiplek kayak punya si Kang. Akhirnya Jae-in nanya tuh soal jam tangan itu ke Kangnya langsung. Gak diduga, Kang ngeles, men. Dia bilang kalau dia nyopot jam tangannya pas tadi lagi mandi. Alhasil, besoknya Jae-in yang masih penasaran nyuruh Kim Sang buat nyelidikin siapa Kang sebenarnya. Dan terbongkarlah sebuah fakta menarik, di mana Kang sebenarnya adalah tangan kanan Cha-young yang juga nyamar jadi siswa SMA dan ditugaskan untuk melindungi Seung-hae, men. Dari sini, Jae-in akhirnya nyamperin Seung-hae terus nyeritain semuanya kalau dia adalah detektif yang dapat tugas buat nangkep ayahnya. Tentu aja ngedenger itu, Dik Seung-hae pun seketika kecewa, men, sama Jae-in. Malamnya, Jae-in dapat kabar kalau pamannya habis kena tusuk sama orang yang gak dikenal, men. Tentu aja, dia pun langsung buru-buru ngeliat kondisi pamannya itu ke rumah sakit. Nah, pas pulang dari rumah sakit, Jae-in yang lagi sama Seung-hae tiba-tiba dibawa Kim Sang ke tempat anak buah Bae Do-sang, men. Dan fakta menariknya, Kim Sang ternyata udah nyianatin Jae-in karena lagi butuh duit banyak buat biaya pengobatan istrinya. Seketika itu, anak buah Bae Do-sang langsung membawa Seung-hae dan melumpuhkan Jae-in, men. Singkat cerita, Cha-young akhirnya mendatangi tempat Bae Do-sang karena dapat kabar kalau putrinya udah disekap sama anak buah Bae Do-sang. Di sana, Bae Do-sang ngajak Cha-young duel, men. Dimana kalau Cha-young bisa menang, Bae Do-sang bakal ngasihin semua kekayaannya dan nyerahin putrinya. Tapi kalau kalah, putrinya bakal jadi milik Bae Do-sang. Sementara itu, Jae-in yang udah siuman tiba-tiba disamperin Kang, terus mereka berdua pun buru-buru cabut buat nyelamatin Seung-hae, men. Balik lagi ke para bos gangster nih, men. Mereka berdua udah mulai duel sengit tuh. Awalnya sih Cha-young berhasil nonjok Bae Do-sang sampai jatuh. Lah kok tiba-tiba Gak lama, Kang sama Jae-in udah nyampe nih, men. Mereka pun langsung bagi tugas. Kang nyelamatin Seung-hae, sedangkan Jae-in ngejar Bae Do-sang yang mau kabur. Nah, pas Bae Do-sang mau kabur, Jae-in berhasil melompat ke atas mobil dan membuat mobil si Bae Do-sang ini oleng, men. Siapa sangka, men, detektif Jo tiba-tiba nongol sambil nodongin pistol ke Jae-in. Dan di sini, detektif Jo akhirnya ngaku kalau dialah orang yang udah nusuk paman Jae-in. Alhasil, di sisi lain, Kang lagi berjuang mati-matian untuk melindungi Seung-hae sama ayahnya, men. Sampai akhirnya, dia pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Dan beruntungnya, ayah Seung-hae masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Sampai kemudian, salah satu polisi ngabarin kalau paman Jae-in udah mulai siuman di rumah sakit. Waktu pun berlalu dengan kenceng. Suatu ketika, Jae-in dapat tugas lagi tuh buat nyamar jadi biarawati buat nangkep seorang penjahat. Nah, pas lagi sengit-sengitnya ngejar tuh penjahat, lah kok tuh penjahat udah diteparin, men, sama seonggok pria. Dan ternyata cowok kampret itu adalah Kang, men. Hingga kemudian tamat. Enak bener tuker cingur. Jadi kangen bini.
Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.